Salam sehat teman-teman semua. Ya, kembali kita membahas hasil dari Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Dan di hari ini tanggal berapa? Hari Sabtu ya, 10 Desember 2022, kembali hasil mengejutkan terjadi di pertandingan perempat final ya, di mana Maroko ya, tidak ada yang menduga, tidak ada yang menyangka ternyata mereka sukses mencetak sejarah, mengukir tinta emas dengan lolos ke fase semifinal usai mengalahkan Cristiano Ronaldo ya. Ya, karena juga komentator mengatakan Cristiano Ronaldo out. Jadi Portugal gagal mewujudkan impian yang digadang-gadang banyak orang, akan bertemu di final menghadapi Argentina. Dan ya, mungkin ini akan menjadi pertandingan terakhir ya bagi Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 37 tahun, nanti Februari 38 tahun. Nah, bagi Maroko, mereka sangat luar biasa, penampilan mereka sangat impresif, sangat juga militan, dan ini merupakan sejarah di mana tim dari Afrika ya, di bawah bendera CAF untuk pertama kalinya berhasil melaju ke semifinal. Karena sudah ada beberapa tim memang yang berhasil, dari tim dari Afrika yang berhasil melaju ke perempat final ya. Ada Kamerun, kemudian juga ada Ghana yang 2010 hampir melaju ke semifinal, tapi kita tahu digagalkan oleh tangannya si Luis Suarez ya. Nah, yang menarik dari keberhasilan Maroko di sini adalah mereka bukan kebetulan menurut gue bisa melaju sampai semifinal, tapi mereka memang bermain sebagai satu unit. Kemudian juga secara individu mereka punya pemain-pemain yang mumpuni ya. Dan terakhir yang menunjukkan dia menjadi man of the match adalah Josef lah, kita bilangnya Josef aja lah. Dia mencetak satu-satunya gol ya. Nah, itu lihat ada penampakan si ulala ya. Tapi nggak apa-apa, gue jadi agak ke distract sedikit ya. Jadi karena memang banyak pemain-pemain dari Sevilla lagi, dari Maroko ini, yang sebenarnya juga banyak yang main di Eropa ya. Ada Amrabat di Fiorentina, terus ada si Josef ini juga main di Sevilla, sama si vokalisnya U2 si Bono ya. Ini juga pemain yang sangat luar biasa. Nah, di adu penalti kemarin juga tampil sangat baik. Dan ingat, Maroko ini tim yang punya pertahanan mungkin seperti apa ya, seperti tembok Cina kali ya. Jadi baru satu kali kebobolan di babak grup, dan itu pun kalau nggak salah bunuh diri ya. Kemudian lawan Spanyol 0-0, adu penalti yang dramatis, yang membuat orang di seluruh WhatsApp grup itu ramai membicarakan si Bono ini, pemain Sevilla. Dan kemudian lawan Portugal, ketika orang mungkin memperkirakan ya kali ini selesai hoki atau laju dari Maroko, tapi ternyata ya kita lihat bagaimana ada yang mengatakan history made to be broken ya. Akhirnya ada tim dari Afrika, di bawah bendera Afrika, dan juga tim berbau Jazirah Arab ya. Dan ini kalau kita bicara dari aspek marketing juga, ini menurut gua sangat menarik. Karena tadi atau beberapa jam sebelum ini gua nonton di Mall of Qatar, dan di situ mungkin 95,7% itu orang pada mendukung Maroko ya. Jadi ini kita bicara dari segi keseruan ya. Kalau Portugal ya mungkin hanya orang Portugal dan beberapa fans di luar itu nggak banyak. Tapi kalau Maroko, dan Maroko itu banyak sekali tim negara-negara dari Timur Tengah dan juga dari Afrika Utara yang mendukung mereka. Dan juga karena ini mungkin seperti memori kita 2016 di Premier League ya, ketika Leicester yang saat itu tidak ada yang menduga, tidak ada yang menyana, akhirnya berhasil menjadi juara. Saat itu seingat gua mereka bersaing dengan Spurs. Jadi di luar fans Spurs itu seluruh dunia mendukung Leicester untuk menjadi juara. Dan mungkin kali ini juga banyak yang menginginkan Maroko untuk tampil jauh ya, walaupun tentu mereka akan menghadapi Prancis dan Inggris yang sesaat lagi nih di belakang gua akan berlangsung. Ini gua ngerekam kira-kira jam 9:10. Jadi di sini jam 10 kick off-nya. Jadi kurang lebih 1 jam 50 menit lah sebelum kick off. Di sini Les Bleus akan berhadapan dengan Three Lions ya, Prancis menghadapi Inggris. Dan kita tentunya belum tahu ya, gua nggak tahu posting ini kapan. Yang jelas nanti Maroko akan ketemu antara Inggris dan Prancis. Ya, ini benar-benar berimbang karena dari nya juga itu lek-lekan ya. Jadi sangat sulit untuk ditebak. Dan mungkin kalau gue sedikit mengulas ya pertandingan antara Inggris dan
sebenarnya bukan Inggris dan Prancis, tapi Inggris dan Kylian Mbappe. Jadi karena memang sangat bertumbuh kepada seorang Kylian Mbappe. Cuman memang untuk menjadi juara back to back di Piala Dunia di era modern ini nggak gampang. Karena hanya ada 2 tim dalam sejarah yang berhasil back to back, yaitu Uruguay di awal sekali ya, waktu itu masih sangat berbeda formatnya. Ya, setahu gue dulu hanya knockout stage, kemudian timnya juga nggak banyak dan lain-lain. Nah kemudian di era, kalau bahasa gue tuh di era pertengahan, Brazil yang kemudian berhasil melakukannya 58 dan 62, itu pun masih di era yang katakanlah belum era sekarang lah gitu. Nah setelah itu hampir nggak ada tim yang bisa juara back to back ya. Tapi sekali lagi pepatah yang mengatakan history may to be broken, mungkin aja ya Kylian Mbappe akan mengukir sejarah. Maka kalau itu terjadi luar biasa ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada Maroko di sana yang sudah menunggu antara Prancis dan Inggris, dan di sisi yang sana Argentina akan menghadapi kuda hitam Kroasia. Sebenarnya Kroasia nggak bisa dibilang kuda hitam juga ya, karena tahun lalu dia adalah finalis dan saat ini semifinalis. Jadi bukan sebuah kebetulan kalau mereka bisa melaju. Yang pasti Piala Dunia kali ini ada kejutan, ada juga nggak kejutan. Kenapa? Karena Argentina gue rasa bukan kejutan ya, bisa sampai semifinal. Kroasia setengah kejutan setengah enggak. Prancis dan Inggris gue rasa kalau dari semifinal juga mereka cukup layak lah. Hanya mungkin Maroko yang mengejutkan. Jadi sangat lengkap komposisi semifinalis di Piala Dunia kali ini. Dan gue nggak tahu apakah mungkin ini akan terjadi report gue yang terakhir, karena gue udah beberapa kali mereschedule tapi nggak jadi pulang. Tadinya mau tanggal 4, tanggal 7, tanggal 11 karena ada pengaruh-pengaruh dari luar ya. Tapi kalau misalnya gue harus pulang besok, ya kalau memang ada suara-suara yang wangi ya mungkin aja lanjut. Tapi rencana gue sih pulang besok. Jadi gue nggak tahu apakah ini akan menjadi video gue terakhir di Piala Dunia kali ini dari Qatar atau enggak, kita akan lihat ya. Kita akan tunggu di belakang sini. Sesaat lagi gue akan posting secepatnya ya pertandingan antara Prancis dan Inggris. Dan kembali lagi selamat untuk Maroko. Kita akan lihat sejauh mana mereka akan melangkah. Oke, itu dia laporan atau pandangan gue dari Qatar terkait dengan keberhasilan Maroko. Dan besok, oh ya, nanti gue akan share headline. Nah ini menarik, gue paling suka ini foto-foto headline koran-koran yang kemarin aja waktu dia lolos ke perempat final aja, itu semua koran headline-nya soal Maroko ya. Walaupun ada beberapa bahasa Arab gue nggak ngerti, tapi ya kita bisa tahu lah. Gue dapet tiket. Ya dapet tiket itu nanti gue ceritain khusus mungkin abis ini ya, karena ini udah jam berapa nih, udah pengen masuk ke dalam dulu lah. Kita siap-siap nonton Kylian Mbappe versus Kyle Walker, atau mungkin sini kali Trippier yang diturunin. Coba kita lihat, intip dulu ya teman-teman ya, sebelum kita caw dulu siapa yang diturunin sebagai bek kanan. Oh, Kyle Walker ya, Kyle Walker sama Kylian Mbappe. Oke, itu aja pandangan gue dari gue. Salam sehat, ciao.